di podcast kami episode 4. Oke, selamat datang kembali ke podcast kita pada hari ini di sesi kedua yang sebelumnya diupload di YouTube Bawaslu Kaltim. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai podcast kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan nih terkait apa aja lanjutan dari yang kemarin, kita coba untuk main game dulu gak sih? Jadi kita bakal coba main game mitos dan fakta bersama Pak Deden. Siap. Gitu. Oke, langsung aja teman-teman. Langsung ada. Nih Pak Deden, yang pertama nih, mitos atau fakta Bawaslu itu cuma kerja di luar tahapan doang nih? Mitos. Kenapa tuh? Bahwa kerja-kerja Bawaslu bukan hanya pada saat tahapan saja, ya kan, tetapi pasca daripada tahapan ada beberapa hal yang ternyata mesti dikonsolidasikan karena kita mencoba untuk menjadikan pemilu 2029 itu lebih berkualitas dan lebih berintegritas. Oke, terus selanjutnya, mitos atau fakta Bawaslu itu mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pemutahiran data, terus juga pendaftaran peserta pemilu, kampanye, distribusi logistik, dan sebagainya. Fakta. Karena memang tugas, peran, dan fungsi Bawaslu itu melakukan pengawasan mulai dari awal tahapan sampai akhir penetapan, mulai dari pendaftaran sampai dia penetapan, seperti itu. Oke, pertanyaan 3, mitos atau fakta cuma petugas doang nih yang boleh melaporkan adanya kecurangan gitu? Mitos. Bicara masalah terkait melaporkan adanya kecurangan, ya, itu bukan hanya petugas doang yang hari ini masuk dalam struktur Bawaslu atau sampai ke tingkatan paling bawahnya, tetapi bahwa setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak untuk memberikan laporan ketika ternyata ada dugaan pelanggaran yang berkenaan pada saat tahapan sedang berjalan, entah itu di pemilu ataupun di pilkada. Oke, mitos atau fakta Bawaslu berpihak kepada peserta pemilu tertentu? Nah, itu mitos tuh. Bahwa Bawaslu secara kelembagaan dia harus independen, ya kan? Dia harus terbebas dari konflik of interest, dia harus terbebas dari berbagai macam kepentingan karena untuk bagaimana mewujudkan demokrasi yang berintegritas, pengawas, bukan hanya pengawas saja tapi penyelenggaranya, KPU dan Bawaslu beserta DKPP itu harus melepaskan seluruh intervensi dari kepentingan manapun. Oke, pertanyaan terakhir nih, mitos atau fakta Bawaslu itu lembaga yang kerja sendiri saat pemilu dan pilkada? Mitos, ya. Bawaslu bukan lembaga yang kerja sendiri pada saat pemilu dan pilkada, tapi Bawaslu itu mencoba untuk melibatkan seluruh elemen, ya, dari masyarakat, dari organisasi kepemudaan, dari seluruh apapun yang hari ini mungkin bisa dikonsolidasikan untuk bagaimana caranya pengawasan itu, ya, itu bukan hanya ada di lembaga Bawaslu saja, tetapi berada di masyarakat, ya kan, karena memang saat ini kami mencoba untuk bagaimana hari ini membuat satu skema pengawasan partisipatif yang mana masyarakat memiliki kesadaran bernegara dan berdemokrasi, sehingga pada saat pemilu nanti, ya, seluruh masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan pada saat pemilu. Oke, jadi teman-teman itu ya untuk sesi game kita yaitu mitos dan fakta, yang dimana setelah sesi game ini akhirnya kita bisa melanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang ada di rumah, yaitu pertanyaan tersebut akan ditanyakan nih oleh teman kita yaitu Dea. Oke, jadi masih seputar mahasiswa ya Pak. Oke. Nah, mungkin gak banyak yang tahu gitu tentang Perbawaslu Pola Hubungan. Mungkin Bapak bisa jelasin tuh yang awal dari Bawaslu RI sampai ke Panwascam, dan apa sih perannya Panwascam gitu? Boleh dijelaskan Pak? Baik, bahwa dalam lembaga Bawaslu, ya, kepemimpinan tertinggi ada di Bawaslu RI, ya. Kemudian masuk ke dalam tingkatan provinsi, ada yang namanya Bawaslu Provinsi, ya. Di Bawaslu RI itu ada 5 komisioner, yang mana 5 komisioner ini menunjuk ketua. Dan 5 komisioner ini juga membagi divisi-divisinya, ya. Ada divisi pencegahan partisipasi masyarakat, ada divisi penanganan pelanggaran data dan informasi, ada divisi hukum dan penyelesaian sengketa, dan ada divisi sumber daya manusia.
dan organisasi. Berikut juga dengan tingkatan provinsi ya, itu ada komisioner yang 5, ada juga komisioner yang 7. 7 ini kenapa dia lebih banyak dan mencoba untuk dan memecah beberapa divisi ya kan, karena menyesuaikan dengan populasi sekaligus teritorial yang ada di provinsi tersebut. Nah, terus masuk ke dalam tingkatan kabupaten kota juga ada Bawaslu kabupaten kota. Nah, di Bawaslu kabupaten kota juga ada perbedaan dari sisi komisioner ya. Ada yang 5, ada yang 3. Lagi-lagi kembali mengambil latar belakang. Ketika yang 5 itu sesuai dengan populasi dan teritorial. Ketika yang 3, nah itu juga mungkin dianggap mungkin secara undang-undang kabupaten kota tersebut cukup 3 saja ya kan, seperti itu. Itu semua diatur di undang-undang. Nah, kemudian turun ke bawah dari tingkatan Bawaslu kabupaten kota. Bawaslu kabupaten kota itu membentuk yang namanya Panwas kecamatan. Nah, Panwas kecamatan. Nah, Bawaslu kota juga itu membentuk Panwaslu kelurahan desa. Seperti itu. Nah, untuk Panwaslu kecamatan itu seluruh Indonesia komisionernya cuma 3. Ya, komisioner cuma 3 dipilih oleh Bawaslu kabupaten kota. Nah, kemudian di Panwaslu kelurahan desa ya itu komisionernya cuma 1. Nah, jadi bisa dibayangin dong, 1 komisioner itu melakukan pengawasan terhadap 1 kelurahan yang teritorialnya luas ya kan, dan masyarakatnya juga banyak ya kan. Nah, itu dia. Nah, kemudian pada saat mendekati pemungutan ya suara itu Panwaslu kecamatan membentuk yang namanya pengawas TPS. Jadi basisnya adalah TPS. Jadi pada saat TPS itu dibentuk, nah, setiap TPS pasti ada pengawasnya. Nah, seperti itu. Jadi itu pola hubungan yang hari ini ada. Dan kerja kami itu instruksional. Apapun yang menjadi arahan dan instruksi daripada Bawaslu RI itu turun sampai ke tingkatan yang paling bawah. Seperti itu. Dan semua itu menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Ada Perbawaslu yang menjadi sandaran kita untuk melakukan pengawasan. Dan ada undang-undang juga yang menjadi rule ya, payung hukum besar kita untuk melakukan pengawasan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Jadi terkait pengawasan itu sendiri, ternyata di dalam pola hubungan itu tuh teman-teman bisa melihat nih, ternyata Bawaslu itu tuh yang sebelumnya tadi dijelaskan kalau teman-teman Bawaslu yang ada di kelembagaan Bawaslu itu tidak bekerja sendiri, ternyata masih ada nih bagian-bagian yang di luar dari Bawaslu, yang dimana sekarang ini kan Pak Denny ini sebagai seseorang dari Bawaslu provinsi, dan ternyata di bawah Bawaslu provinsi itu masih ada Bawaslu kota. Betul. Terus juga di bawahnya masih ada Panwascam yang merupakan Panwaslu kecamatan, lalu kemudian ada Panwaslu kelurahan. Dimana berarti teman-teman bisa lihat tuh ternyata ada nih semacam SDM dari teman-teman itu mungkin ada kekurangan yang dimana kita sebagai masyarakat dan pemilih pemula dan teman-teman kita yang masih muda-muda inilah yang seharusnya ikut berpartisipasi untuk membantu teman-teman panitia penyelenggara pemilu dan pilkada ini. Jadi kita harus lebih melek lagi ya terkait politik. Jangan cuma bilang, oh aku merasa aku orang baik jadi aku kayak diem aja gitu, karena mungkin banyak juga kan teman-teman yang milih untuk golput gitu, dan seharusnya padahal teman-teman yang muda inilah yang seharusnya jadi tombak bantuan lah, pertolongan bagi penyelenggara pemilu untuk mengawasi jalannya pemilu dan pilkada nanti di 2029. Terus kemudian kita sudah membahaskan tadi nih tentang pengawasan dari segi kelembagaan. Jadi di sini pertanyaan berikutnya adalah apakah menurut Bawaslu nih, seperti yang saya sebutkan tadi, sangat penting sekali partisipatif dari masyarakat itu. Terus juga misalnya nih ada mahasiswa atau kita nih teman-teman pemilih muda itu yang menemukan ada dugaan pelanggaran pemilu gitu di lapangan. Nah, tapi kita takut nih mau lapor gitu. Atau kita bingung gitu, mau kita bingung gimana sih caranya, gimana dan mau ngelapornya ke siapa nih? Gitu. Baik. Ya ini memang ya satu fakta yang terjadi di lapangan ketika ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, ya kan? Kita punya kekurangan yang dalam melengkapi syarat material ketika ternyata ada pelanggaran itu. Kekurangannya itu
lebih banyak dan lebih dominan itu karena kekurangan saksi. Yang pada dasarnya ada saksi yang melihat ketika terjadi namanya money politik mungkin, ya kan, atau mungkin ada hoax atau mungkin ada black campaign, ya kan, seperti itu. Nah, memang fenomenanya ada beberapa ketakutan-ketakutan yang dihadapi oleh masyarakat, ya kan. Jangankan masyarakat yang mungkin bisa dikatakan lemah ya, tapi ya mahasiswa-mahasiswa yang secara intelektual pada dasarnya itu punya kemampuan untuk memberikan laporan, ya kan, tapi kebanyakan memiliki keengganan dalam bersaksi, ya kan, seperti itu. Karena ya itu tadi banyak variabel ya. Bisa saja dia punya ketakutan tersendiri itu ketika ibaratnya harus berhadapan dengan oknum, ya kan, seperti itu. Atau mungkin dia punya kemalasan mungkin kan ketika ternyata berstatus sebagai saksi itu harus dipanggil di Bawaslu, dipanggil lagi nanti di kepolisian, pada saat juga masuk ke dalam persidangan, ya kan, itu juga dipanggil oleh jaksa, ya kan, mungkin ya seperti itu. Jadi memang banyak variabel ya yang ibaratnya menjadikan pelanggaran kita itu kebanyakan itu kekurangan dari sisi materialnya, seperti itu. Nah, saya sih berharap bahwa masyarakat, khususnya juga generasi muda, mahasiswa, ya kan, itu berpartisipasi, bukan hanya bicara masalah terkait melaksanakan prosedur daripada pemilu, tapi juga berpartisipasi dalam rangka pengawasan. Ketika ternyata sudah berpartisipasi dalam rangka pengawasan dan juga mungkin mengetahui adanya dugaan kecurangan ya atau pelanggaran, ya kan, seperti itu, ya punya keberanian juga untuk memberikan laporan terhadap Bawaslu, ya kan, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya ya begini, di Bawaslu ini juga punya strategi ya, dia punya strategi tersendiri. Kalau toh ternyata ada beberapa masyarakat yang punya keengganan dalam memberikan laporan, ya kan, ya kami juga punya nomor aduan ya. Nomor aduan atau juga bisa melalui media sosial yang hari ini kami miliki, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ya kan. Boleh kirim pesan, boleh di DM atau mungkin di messengernya ya, seperti itu. Ketika memang ada dugaan pelanggaran yang terjadi, entah mungkin ada money politik atau yang selainnya, ya kan, seperti itu bisa saja ya menyampaikan ke media sosial kami. Nanti kan kami tindak lanjuti dan kami akan jadikan informasi awal. Kami akan melakukan investigasi ya ke lapangan ya, sesuai dengan arah dan petunjuk yang diberikan oleh daripada si pelapor. Tapi statusnya itu sebagai informasi awal, bukan status sebagai laporan. Karena itu ada perbedaan tuh. Nah, kekeliruan daripada masyarakat hari ini ketika dia sudah memberikan laporan kepada media sosial kami, ada pelanggaran di sini Pak, ada pelanggaran di situ Pak, apa segala macam, mohon ditindak Pak, kami melihat ada dugaan seperti itu. Nah, itu hanya sebatas informasi awal seperti itu. Karena dalam kerangka hukum Bawaslu yang namanya laporan itu adalah masyarakat yang aktif datang ke kantor dan membuat satu laporan resmi yang secara administratif terdaftar sebagai laporan. Nah, seperti itu. Berarti ada perbedaan ya. Jadi apabila memang teman-teman ini takut gitu mau melapor sebagai pelapor, jadi kita cuma bisa datang nih untuk melaporkan kalau misalnya ini ternyata ada sesuatu di lapangan, tapi saya tidak mau nih jadi pelapor. Jadi mungkin itu bakal dijadikan informasi awal. Kami akan jadikan informasi awal bagi Bawaslu. Jadi di situ seharusnya teman-teman itu nggak punya alasan lah ya untuk takut untuk melapor. Justru itu bagus. Kenapa? Karena kita bisa kayak lebih merasa aman lagi, dan juga apabila ada pelanggaran dan segala macam itu kita nggak bisa diem doang kayak meskipun malas ya, paling tidak dengan upaya kita tuh melaporkan adanya dugaan secara material gitu, itu bisa membantu teman-teman Bawaslu dan juga jajarannya gitu ya untuk menangani apabila memang ada beneran ada pelanggaran gitu di situ. Nah, dari yang tadi Bapak jelasin kan, ada nggak sih Pak pengalaman yang di daerah Kalimantan gitu yang terkait dengan penanganan pelanggaran ini? Iya, banyak banget ya penanganan pelanggaran itu. Ya, beberapa pelanggaran yang mungkin pernah ingkrah di pengadilan, ya kan, seperti itu. Ya, ada money politik,
ada kampanye di luar jadwal, dan ada juga manipulasi di rekapitulasi, di tahapan rekapitulasi suara. Itu tahun 2019 pada saat pemilu. Itu seperti itu. Kebetulan saya pada saat itu Bawaslu Kota Samarinda. Jadi ada rekapitulasi suara yang coba untuk dimainkan di dalam, ya, untuk dimanipulasi, ya kan. Ya, itu terjadi di salah satu kecamatan yang hari ini ada di Kota Samarinda, dan ingkrah di pengadilan 5 daripada PPK itu panitia pemilihan kecamatan, itu adalah tingkatan kecamatan dari lembaga KPU, ya kan, seperti itu terbukti bersalah di pengadilan, seperti itu. Nah, itu pengalaman kami pada saat melakukan pelanggaran, tapi banyak sekali tuh, ada beberapa data pelanggaran yang kami miliki, ya. Memang ada yang terbukti, ada juga yang tidak terbukti, seperti itu. Terus juga nih, kemudian Bapak terkait penanganan dan pelaporan itu juga, semisal nih, ternyata bukti yang diberikan itu ternyata memang tidak ditemukan adanya dugaan gitu. Yeah. Nah, itu tuh dari skemanya itu apakah itu tetap dilaporkan kembali tuh kepada pelapor, atau memang itu kayak udah stop di situ aja kalau misalnya jadi begini, ya. ditemukan? Bahwa ketika ternyata ada laporan resmi yang dilakukan oleh masyarakat, datang ke kantor melaporkan secara resmi, terdaftar sebagai laporan, ya kan, secara administratif itu kami akan melakukan pengkajian awal dulu untuk menentukan klasifikasi dan pasal yang disangkakan. Kemudian kalau ternyata syarat formil dan material menurut kita ini bisa saja untuk dipenuhi, kami lakukan pembahasan, ya kan, seperti itu. Kalau ternyata itu pidana, pembahasan itu dengan Gakumdu. Tapi kalau itu adalah administrasi, maka pembahasan itu atau mungkin langsung kita laksanakan yang namanya sidang administrasi untuk pada saat pemilu, ya. Seperti itu. Kalau untuk di pilkada, kami pelanggaran administrasi nanti bentuknya adalah rekomendasi. Seperti itu. Nah, itu ketika ternyata laporan resmi. Bagaimana ketika ternyata bukan laporan resmi, ya? Mungkin informasi awal disampaikan oleh masyarakat, mahasiswa, entah mungkin melalui media sosial atau mungkin datang langsung ke kantor, tapi tidak ingin namanya dijadikan sebagai pelapor, ya kan, hanya menyampaikan data dan mungkin beberapa dokumentasi, ya kan, seperti itu, ya. Kami pun punya kewajiban, ya kan, ketika kami dapat informasi awal itu, kami lakukan penelusuran nih dengan jangka waktu tertentu. Di penelusuran ini berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan, ya kan, kami coba untuk hari ini menelusuri, ya. Kalau tuh ternyata dalam jangka waktu tertentu itu kita tidak mendapati, ya kan, laporan yang informasi awal yang tadi sudah diberikan kepada kami, ya pasti akan kami hentikan dan kami akan sampaikan kepada si pemberi informasi, ya kan, karena adanya kekurangan mungkin secara formil dan material, kami tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran di sana. Tapi kalau ternyata dalam penelusuran kami itu kami mendapati adanya dugaan pelanggaran sesuai dengan yang diinformasikan oleh si pemberi informasi, itu akan kami jadikan temuan. Nah, jadi di Bawaslu itu ada 2 pintu masuk. Ada yang namanya temuan, ada yang namanya laporan. Nah, temuan itu adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya. Kalau laporan itu adalah laporan yang diberikan oleh masyarakat, seperti itu, yang di luar daripada Bawaslu. Nah, begitu ininya. Oh ya, terus juga nih, kan Bapak tadi ada bahas nih terkait media sosial gitu ya. Yeah. Jadi kan kebiasaan netizen sekarang itu, misalnya ada orang nih, aduh aku videoin ini deh, ada money politik, ada pelanggaran dan segala macam. Terus teman-teman yang di kolom komentar tuh kayak ngetek Bawaslu, lihat dong, tindak dong ini, Bawaslu gini-gini. Terus juga ada yang nge-DM Bawaslu, ini aku ada menemukan orang yang terduga melakukan tindakan pelanggaran nih, segala macam. Tapi ternyata mereka ada bilang kalau nggak ada respon balik gitu dari Bawaslu. Nah, itu untuk pelaporan itu sendiri tuh kayak mana tuh? Karena kan dari tadi tuh Bawaslu bilangnya kayak pelaporan itu harus datang ke kantor gitu. Sedangkan orang-orang tuh pengen, ini harusnya malah di-tag doang, bisa kali ya gitu. Ya, jadi memang itu kami dapatin ya pada saat pemilu dan pilkada, ada beberapa video yang beredar, ya kan, terkait money politik, ya kan, di masyarakat, seperti itu. Nah, yang pertama sih kita berharap bahwa
yang memvideo ya kan, atau mungkin yang mendapatkan video tersebut itu bisa datang ke kantor untuk menjadi pelapor. Kalau toh ternyata tidak berkenan ya kan untuk menjadi pelapor, ya bisa sampaikan kepada kami, tapi kita berharap bahwa informasi itu bisa lengkap ya. Karena kadang kita itu mendapati satu video yang menurut kami juga susah untuk dibuktikan ya kan, seperti itu lokasinya di mana ya kan, ini di RT berapa, kita kan nggak mungkin juga bisa meraba-raba ya kan, seperti itu. Karena kita pun harus mengerti ya bahwa yang namanya politik ya kan, seperti itu bisa saja ada beberapa keadaan yang coba dimanipulasi ya kan, seolah-olah ada money politik, pada dasar tidak money politik, untuk bagaimana mendiskreditkan daripada mungkin orang yang hari ini menjadi lawan politiknya, seperti itu makanya pembuktian hukum itu betul-betul harus kita apalagi namanya lengkapi ya, secara formil dan material. Tapi kebanyakan video yang beredar itu masih belum jelas. Khususnya bicara masalah terkait tempatnya di mana, ya kan, seperti itu. Kita nggak bisa meramal ya ini tempatnya di mana ini. Betul. Iya. Gitu. Berarti kalau di sini berarti kita lihat untuk pembuktiannya sendiri itu memang lumayan susah ya dari teman Bawaslu sendiri, karena sebelumnya dari sesi-sesi kita sebelumnya itu sudah dijelaskan tuh oleh Bapak Deden kalau misalnya secara pembuktian dan segala macam ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa beberapa laporan itu tuh nggak bisa ditindak secara langsung yang sampai selesai gitu lah pokoknya, karena dari batasan hukum dan wewenang dari Bawaslu itu sendirilah yang membatasi akan pergerakan dari penindakan laporannya Bawaslu sendiri. Terus juga berarti kalau begitu penanganan laporan dari Bawaslu sendiri itu kira-kira ada hari kerjanya gitu nggak, atau berapa hari kerja? Betul, gitu, jadi ada berbatas waktu tuh. Kalau pemilu sendiri ya itu ketika ternyata ada laporan atau temuan itu 7+7 ya kan, itu udah diatur di undang-undang tuh kan, seperti itu. Itu pemilu ya Pak? Itu pemilu. Kalau pilkada lebih singkat lagi, ya kan, 3+2 gitu, ya kan. Nah 3+2 berarti cuma hanya dalam jangka waktu 5 hari saja. Itu hari kerja Pak? Itu. Itu hari Kalau kerja, untuk Pak? pemilu di hari kerja, tapi kalau untuk di pilkada itu di hari kalender. Waduh, jadi walaupun tanggal merah tetap Walaupun tanggal ditindak. merah itu tetap dilakukan penanganan tersebut. Jadi lagi-lagi limitasi waktu yang diberikan kepada Bawaslu yang sangat singkat ini karena kejar-kejaran sama tahapan itu juga ya menjadi salah satu ini ya variabel ya kan, seperti itu. Karena ya itu tadi kita pun masih terikat dengan KUHAP ya, seperti itu, untuk membuktikan berbicara masalah terkait adanya dugaan pidana atau tidak adanya dugaan pidana, seperti itu. Tapi Pak, kalau misalkan ada teman-teman gitu kan, dia sewaktu lagi tahapan tuh ada ngeliat nih orang ngebagi-bagi uang atau apa gitu kan, money politik kan yang paling familiar di masyarakat gitu. Tapi dia nggak berani ngadu, cuman dia berani ngadu di luar tahapan. Kayak sekarang nih dia baru kepikir, kayaknya aku aduin aja kali ya, itu bisa nggak ya Pak? Nah itu dia tuh ya kan. Itu tadi ya, bahwa ada daluarsa ya kan, yang mesti juga dipahami ya dalam undang-undang kita khususnya di pemilu pilkada ya kan, itu kita juga mesti melihat proses terjadinya atau peristiwa hukum itu terjadinya kapan, seperti itu. Kalau ternyata sudah jauh tahapannya ya kan, atau mungkin sudah selesai pemilunya baru menyampaikan apa segala macam, nah itu udah nggak bisa kita lakukan penindakan ya kan, seperti itu, karena memang ada batas waktu yang hari ini menjadi acuan kita. Nah begitu, itu memang problem kita lah ya kan. Mungkin keberanian itu baru muncul di akhir. Pada dasarnya kita berharap pada saat peristiwa itu terjadi langsung lapor ke kami, begitu. Baik Pak, sebagai pertanyaan penutup nih, jadi menjelang pemilu dan pilkada 2029 nanti, apa sih pesan Bawaslu gitu untuk anak muda supaya nanti tuh nggak cuma datang coblos aja, tapi juga turut memahami dan ikut mengawal demokrasi? Apa pesannya Pak? Gini ya, bahwa momentum pemilu itu bukan hanya prosedural, tapi dia adalah peristiwa peradaban yang harus dijaga. Karena dia yang akan menentukan arah masa depan bangsa kita selama 5 tahun.
kalau mahasiswa generasi muda itu tidak peduli terhadap demokrasi kita, ya kan, ya bisa saja kedaulatan rakyat itu hanya sebatas utopis. Dia bukan termanifestasi sebagai kedaulatan rakyat, yang mana kita paham ya, bicara masalah terkait kedaulatan rakyat itu menjadi salah satu tujuan utama kita, seperti itu. Makanya saya berharap besar bahwa generasi muda hari ini, mau mahasiswa, mau Gen Z ya kan, atau generasi milenial ya, itu memiliki satu kepedulian terhadap bangsa ini ya kan. Ada demokrasi yang harus dijaga, ada pemilu yang harus dijunjung secara integritas, seperti itu, untuk bagaimana melahirkan pemerintahan yang legitimate, seperti itu. Jadi hari ini pada faktanya ya kan, kalau toh ternyata ada kepemimpinan ya kan yang kita dapati itu tidak sesuai dengan harapan kita ya kan, seperti itu, yaitu bisa saja karena ketidakpedulian kita pada saat pemilu kemarin, seperti itu. Makanya kejahatan itu bukan hadir karena hebatnya orang jahat ya kan, tapi kejahatan itu dia hadir ya kan karena orang-orang baik diam, seperti itu. Makanya saya katakan sering kepada teman-teman mahasiswa ya kan, seperti itu, barang siapa yang mendiamkan kemungkaran, pada dasarnya dia pun bersekongkol terhadap kemungkaran tersebut. Jadi kita pun bertanggung jawab pada dasarnya untuk bagaimana hari ini membangun bangsa ini dengan cara apa ya kan, ya mewujudkan demokrasi yang substantif, di mana pemilu harus dijaga ya kan, bukan hanya diikuti secara prosedural, tapi juga harus diawasi, bukan hanya peserta pemilunya saja, tapi juga penyelenggaranya. Nah, mungkin itu pesan saya kepada teman-teman mahasiswa pada khususnya ya, dan warga negara Indonesia dan masyarakat di Kaltim pada umumnya. Gitu. Jadi teman-teman, itu merupakan masukan dan pesan yang sangat baik banget ya untuk kita. Jadi kita sebagai masyarakat dan anak-anak muda, nggak cuma anak-anak muda tapi juga seluruh belahan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur maupun di Indonesia ya, yang lagi nonton ini, itu semoga nanti kedepannya kita bisa lebih melek lagi terhadap demokrasi. Terus juga nanti kita nggak boleh apatis nih terkait seperti apa yang dikatakan oleh Pak Deden, kita nggak boleh bungkam ya terkait demokrasi itu sendiri. Benar banget, dan yang paling penting ya teman-teman, generasi muda tuh ternyata punya peran yang besar banget gitu. Sebenarnya nggak cuma generasi muda ya, tapi semua warga Indonesia tuh punya peran yang besar banget untuk menjaga demokrasi kita gitu. Tapi terutama mahasiswa itu, kita harus turut andil dalam partisipatif untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Baik Bapak, kita sudah ada di penghujung. Terima boleh tambahin kasih. sedikit nggak sih? Apa itu boleh? Boleh ya? Tuh boleh dong. Ya, Boleh dong. mahasiswa sebagai agen of change, civil society dan social control, ya dia yang paling bertanggung jawab untuk memberikan satu edukasi ya kan terhadap masyarakat di sekitarnya, ya kan, meningkatkan literasi demokrasi ya kan, itu tanggung jawab kita semua, tapi pada khususnya adalah mahasiswa karena dia adalah orang-orang yang intelektual ya kan, nah, yang bisa dikatakan sebagai harapan masa depan bangsa Indonesia ya di hari ini. Setuju Pak, makanya kita bikin podcast ini tujuannya adalah untuk mengedukasi teman-teman kita ya. Gitu. Benar. Jadi terima kasih banyak karena sudah berkenan untuk hadir di sini Pak. Sama-sama. Pesan-pesannya keren, terus juga Terima pembahasannya kasih. relevan banget. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Amin. semua. Terima kasih, Pak. Juga terima Oke. kasih. Oke, Teman-teman, teman-teman. perbincangan kita bakal buka wawasan buat Amin. Ya. mahasiswa, buat semua Untuk orang. semua belahan orang yang ada di Kalimantan Timur dan di Indonesia. Amin, mudah-mudahan. Amin. Sebelum kita akhirin, boleh dong Pak berikan apa ya, motivasi gitu, kata-kata Iya. motivasi. Iya. Tadi kan pesan ya, Iya. sekarang motivasi supaya anak muda tuh lebih bergejolak gitu, api-apinya Iya. tuh nyala lagi. Atau ya, pantun deh. Iya, atau pantun boleh juga. Pantun nggak ada sih kalau pantun saya Iya, belum. motivasi aja. Motivasi aja deh sama kayak gitu, karena kan Motivasi. biasanya nih banyak nih yang suka kayak tiba-tiba pantun gitu di akhir, ada pantun di awal. Tapi mungkin kalau memang mau motivasi aja. Gini ya, cuma hanya motivasi Iya, banyak. motivasi aja. Bahwa tanggung jawab masa depan bangsa Indonesia ya itu adalah tanggung jawab kita semua. Baik dan buruknya bangsa ini itu tergantung daripada kita semua, seperti itu. Dan semua harus dimulai dari kepedulian kita terhadap yang namanya politik.
Kita tidak boleh tidak melek terhadap politik, karena politik ya kan itu bisa melahirkan berbagai macam aspek yang berkenaan dengan kehidupan kita. Karena adanya kebijakan politik bisa saja ada perubahan di kebutuhan mendasar kita, atau mungkin karena ada kebijakan politik itu anak muda yang hari ini memiliki masa depan itu tidak memiliki masa depan karena ketiadaan lapangan pekerjaan seperti itu. Belum lagi bahwa karena adanya kebijakan politik yang keliru, ya kita bisa sadar bahwa akan ada kebijakan lingkungan yang ternyata menyengsarakan kita seperti itu. Jadi mulai sekarang kesadaran berdemokrasi dan kesadaran bernegara harus dimiliki oleh kita sebagai generasi muda, generasi harapan masa depan bangsa Indonesia. Luar biasa. Semoga pesan yang Bapak sampaikan tadi bisa dipengingat buat kita semua. Amin. Bahwa melek demokrasi itu sepenting itu gitu, supaya kita semua bisa hidup lebih makmur lah ya. Amin. Oke teman-teman, cukup sekian podcast kita hari ini. Saya Dea Amanda. Saya Edi Farafeanjani dan Daini Rahmat, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur. Pamit undur diri. Dan jangan lupa teman-teman untuk terus ikuti podcast kami. itu dari Aksioma Podcast. Terus kemudian jangan lupa pantengin juga yang ada di Bawaslu ya, di Kaltim Bawaslu. Jadi supaya teman-teman nyambung sama pembahasannya, teman-teman bisa langsung cek aja nanti di part satunya. Sesi sebelumnya nanti akan ada, kita kasih di kolom deskripsi juga tentang linknya tadi gitu. Oke teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa. Oke Kak.